Halo water sign. Oke, kali ini aku akan reading untuk kalian yang elemen air, yang berzodiak Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ini love reading, fun reading, just for fun. Untuk pertengahan Agustus 2020. Dan ini general reading, menarik energi banyak orang yang berelemen air. So, bisa cocok, bisa enggak. Tidak semua cocok sama kamu ya. Jadi sikapilah dengan bijak karena ini general reading. Oke. Kalau kamu mau hanya energi kamu yang dibacakan, kamu bisa personal reading. Aku sudah jelasin di deskripsi video ini ya. Oke, jadi aku bakalan buat dua posisi bagi kalian yang berelemen air dengan orang yang dealing sama kalian ya. Jadi ada posisi di kiri sama posisi di kanan. Kamu sesuaikan aja kamu di posisi yang kiri atau yang kanan. Jadi yang di kiri itu bisa kamu, bisa pasangan kamu atau orang yang kamu fokuskan. Dan di kanan bisa kayak gitu juga. Di kanan bisa kamu atau orang yang kamu fokuskan. Gitu ya. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Jadi ini energi orang yang di sebelah kiri. Ya. Lalu orang yang di sebelah kanan. Oke. Ini ada kartu The Sun, ya. Jadi orang yang di sebelah kiri ini tuh kayak apa ya? Orang yang lagi benar-benar ngejalanin healing, ngejalanin penyembuhan dalam kisah cinta di beberapa waktu ini ya. Jadi yang di kiri ini benar-benar ngerasa ada penyembuhan diri, ada proses healing dalam diri gitu. Dan proses ini sebenarnya tidak hanya tentang kesedihan, tapi bisa juga tentang kebahagiaan. Tentang bagaimana menyembuhkan diri, menenangkan diri dari yang rasa sakit ke rasa yang lebih bahagia kayak gitu. Lalu yang di kanan ini ada kartu The Sun. The Sun itu tentang kebahagiaan. Jadi yang di kanan ini dominan energi kebahagiaan ya. Kalau yang di kiri kayak orang yang lagi penyembuhan, lagi healing kayak gitu. So aku ngerasa di sini ada tentang spiritual connection ya di elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Sekarang kita lihat dari tarotnya. Ya, aku shuffle untuk orang di kiri sama orang di kanan. Percintaan, elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, water sign, pertengahan Agustus 2020. Oke. Nah, ini ada kartu Temperance ya. Oke. Lalu ada kartu The Hierophant. Ya. Kemudian di sini ada
Six of Cups. Wow. Oke. Lalu ada Six of Pentacles. Oke. Kemudian ada Seven of Cups. Lalu ada The Magician. Death dan The High Priestess. Jadi aku ngerasa orang yang di kiri ini dealing sama sesama water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa juga dealing sama earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Taurus. Dan di sini energi Scorpio kuat, energi Pisces kuat, dan Sagittarius ya. Cuma kalau aku bicara zodiak itu bisa kayak energinya aja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. So aku ngerasa orang di sebelah kiri ini memang lagi proses healing, penyembuhan diri, lagi benar-benar terbangun secara spiritual ya. Yang di kiri ini terbangun secara spiritual karena mempunyai kisah masa lalu yang kelam ya, atau menyedihkan. Bisa tentang kayak yang di kiri ini orangnya dulu sering berkorban dalam percintaan. Dia ini yang di kiri sering berkorban untuk orang masa lalunya ya. Jadi yang di kiri ini sekarang sudah terbangun secara spiritual. Bahkan di sini yang di kiri semakin dekat sama Yang Maha Kuasa. Bahkan yang di kiri ini aku ngerasa sudah punya kehidupan baru. Bisa kayak beberapa dari kalian ini yang di sebelah kiri sudah punya pasangan atau sudah punya komitmen, sudah menikah gitu ya, beberapa. Tapi yang di kiri ini masih saja mengingat kenangan masa lalu ya. Yang di kiri ini masih suka teringat sama orang masa lalu gitu yang aku lihat. Aku ngerasa sih yang di kiri ini kayak cinta banget ya, sayang banget sama orang masa lalunya. Karena dulu yang di kiri ini udah banyak berkorban. Jadi yang di kiri ini dulu sering banget giving gitu ya. Banyak memberi, banyak berkorban sama orang masa lalunya. Orang masa lalu ini ya bisa kayak mantannya atau kayak orang yang pernah deket sama dia dulunya gitu. Jadi yang di kiri ini meskipun dalam proses healing, dia juga ngerasa berbunga-bunga yang di kiri ini. Karena energi masa lalu kayak udah mulai muncul ke dia. Jadi yang di kiri ini sekarang kayak mulai ada energi cinta yang akan datang ke dia itu mulai banyak gitu. Bisa dari orang masa lalu, bisa orang baru juga. Jadi yang di kiri ini meskipun dalam proses healing, dia ini benar-benar kayak penuh dengan cinta yang datang ke dia, baik itu dari orang masa lalu maupun orang baru kayak gitu ya. Tapi aku ngerasa yang di kiri ini fokus banget sama orang masa lalunya, yang dia pernah sayangi, yang pernah dia cintai, yang pernah dia perjuangin gitu ya. Dan orang masa lalu ini kayaknya lagi nggak komunikasi sama dia, cuma dia tetap kayak cinta dalam diam gitu ya. Oke, sekarang kita lihat orang yang di sebelah kanan ya.
Oke. Jadi orang yang di sebelah kiri ini dealingnya sama orang sebelah kanan. So yang di sebelah kanan ini bisa saja orang yang difokuskan orang sebelah kiri ini, ya. Nah, ini ada kartu di Emperor. Oke, ini di Emperor, lalu ada Knight of Wands. Kemudian ada Page of Wands. Lalu ada Five of Cups, ya. Ini ada Three of Wands. King of Cups. Knight of Cups. Cupsnya banyak, ya. Jadi situasinya baper. Dan The World. Oke. So di sini energi water sign sangat mendominasi, ya. Mungkin kalian dealing sama sesama water sign. Kamu dealing dengan sesama water sign. Beberapa dari kalian seperti itu, ya. Jadi di sini aku ngeliat ada Pisces, Cancer, Scorpio. Fire sign juga ada, ya. Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries. Tapi kalau aku bicara zodiak, bukan berarti harus dari zodiak itu, ya. Bisa energi saja. So inilah orang yang di kanan, orang yang difokuskan oleh orang di kiri. Dan aku ngerasa ini cerita tentang kisah masa lalu yang belum selesai, ya. Ini yang di kanan, orang yang dicintai, orang yang disayangi oleh yang di kiri. Ini adalah orang masa lalu yang di kiri. Gitu. Jadi kalau aku bilang tadi yang di kiri ini sedang fokus kepada cinta masa lalunya, karena yang di kiri sayang banget sama orang masa lalunya. Jadi yang di kanan inilah orang masa lalunya sebenarnya. Yang di kanan ini orangnya pride-nya gede, ego, gengsian, dan kesannya dia ini masih sifatnya childish gitu, ya, kekanak-kanakan. Mungkin beberapa elemen air, ada yang memang punya perbedaan usia, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Aku ngerasa yang di kanan ini orangnya lebih muda. Gitu. Atau ya memang yang di kanan ini orangnya kayaknya belum terlalu dewasa, ya. So aku ngerasa ada sesuatu di masa lalu yang dibuat oleh orang di kanan ini sehingga yang di kiri ini kecewa. Gitu. Mungkin dulu orang yang di kanan ini sebelumnya terlihat kayak main-main, mempermainkan orang yang di kiri. Orang yang di kanan ini nggak menghargai orang yang di kiri. Orang yang di kanan ini kayak ngerasa nggak peduli sama orang yang di kiri, gitu. Karena orang yang di kanan, aku ngelihatnya sih dia masih suka berpetualang pada saat itu. Dia deket juga sama orang lain, sama temennya kah atau sama siapa, kayak gitu, ya. So sebelumnya orang yang di kanan ini sering banget menyakiti yang di kiri. Tapi saat ini orang yang di kanan ini penuh dengan rasa penyesalan, gitu. Yang di kanan aku ngelihat udah mulai kayak tersadar kalau dia punya kesalahan sama orang yang di kiri, gitu. Jadi yang di kanan ini kayak pengen dateng, pengen minta maaf, pengen memperbaiki hubungan ini lagi. Karena yang di kanan ini kayak nyesel banget gitu, udah nyakitin orang yang di kiri. Dia punya rasa bersalah yang dalam.
Apalagi rasa bersalahnya ini semakin dalam karena cinta dia semakin dalam untuk orang yang di kiri. Dulu ketika bersama, ini yang di kanan gak terlalu memikirkan perasaan orang yang di kiri yang sayang banget sama dia. Tapi setelah separation, setelah berpisah, yang di kanan ini kayak mulai tersadar kalau orang yang di kiri adalah kebahagiaan dia. Kalau orang yang di kiri ini adalah orang yang paling dia inginkan. So, meskipun terlihat semua ini sudah terlambat, karena yang di kiri mungkin sudah punya orang lain atau punya kehidupan baru, ya yang di kanan kayak pasrah aja gitu, menunggu, melihat dari jauh, stalkingin orang yang di kiri, karena kan dia kangen juga, dia rindu, dia pengen tahu terus kabar orang yang di kiri gitu. Jadi sebenarnya dua-dua ini masih saling mencintai, bahkan sudah lama nggak bertemu, sudah lama tidak berkomunikasi, tetap saling mencintai, kayak gitu ya. Jadi apa ya, aku ngerasa yang di kiri ini yang terlebih dulu udah kayak terbangun jiwa spiritualnya. Kalau yang di kiri ini perlu banget mengikhlaskan orang yang di kanan. Jadi aku ngerasa kayak gini ya, perpisahan yang terjadi antara orang yang di kiri sama di kanan ini dulu bisa saja perpisahannya tiba-tiba atau perpisahan yang gak disangka-sangka gitu ya. So, ini semua mungkin karena ada sesuatu yang salah paham atau ada perbedaan, bisa juga ada miskomunikasi ya, kayak ini semua terjadi secara tiba-tiba gitu, perpisahan pada waktu itu. Tapi setelah perpisahan, yang di kiri ini menerima cinta baru bersama orang lain. Karena yang di kiri ngerasa orang yang di kanan gak bisa berkomitmen sama dia. Orang yang di kanan gak bisa bertanggung jawab sama orang yang di kiri. So, ketika orang lain datang menawarkan komitmen sama orang yang di kiri, orang yang di kiri menerima komitmen itu. Dan berekspektasi bahwa ketika sudah berkomitmen sama orang baru atau berpasangan sama orang baru, yang di kiri ini ngerasa nanti pasti bisa move on, nanti pasti bisa melupakan. Tapi ternyata yang di kiri ini gak bisa melupakan orang yang di kanan sampai sekarang. So dia berpasrah gitu yang di kiri ini. Dia kayak ya hanya diam, berserah, berpasrah sama yang Maha Kuasa. Yang di kiri ini kayak udah mulai menyerahkan semua ini sama Tuhan, banyakin doa dan terbangun banget jiwa spiritualnya. Dia kayak udah mulai belajar mengikhlaskan dan mengikuti takdir yang Maha Kuasa aja gitu, membawa dia kemana. Karena yang di kiri ini kayak udah menyampaikan isi hatinya sama yang Maha Kuasa tentang apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia kayak menunggu takdir aja sambil mendekatkan diri sama Tuhan untuk menguatkan dia yang ngerasa punya koneksi kuat sama orang yang di kanan gitu. Jadi yang di kiri ini benar-benar jiwa spiritualnya sudah mulai kuat gitu. Dia kayak udah mulai tahu bagaimana cara mencintai dengan ikhlas tanpa harus memiliki kayak gitu. Dan ya benar-benar tahu cara mencintai tanpa syarat. Sedangkan orang yang di kanan
di masa-masa ini nih dia udah kayak mulai tersadar. Di masa-masa udah nggak ketemu, nggak komunikasi, aku ngerasa orang yang di kanan ini yang membatasi komunikasi. Mungkin yang di kanan ini yang tiba-tiba ngeblok, atau yang di kanan ini tiba-tiba menghapus akunnya, menutup akunnya untuk tidak berkomunikasi lagi sama orang yang di kiri, gitu ya. So, orang yang di kanan ngerasa bersalah, ngerasa menyesal. Ternyata membatasi komunikasi itu tidak selalu berhasil. Ternyata membatasi komunikasi itu tetap saja membuat dia nggak bisa move on, nggak bisa melupakan orang yang di kiri. Bahkan orang yang di kanan ini ngerasa orang yang di kiri ini yang terbaik buat dia. So, yang di kanan ini baru-baru ini aja gitu tersadar. Jadi memang kelihatan telat ya, terlambat, tapi ya inilah mungkin takdir yang maha kuasa gitu kan. Di kanan inilah baru sekarang dia sadar. So, yang di kanan ini cintanya makin dalam sama orang yang di kiri. Makin rindu, makin kangen gitu. Dia sering kayak ingat-ingat semua kebaikan orang yang di kiri. Yang di kanan ini selalu ingat apa yang dilakukan oleh orang yang di kiri. Ini dia selalu ingat tentang kebaikan, tentang nasihat-nasihat, tentang kata-kata yang positif dari orang yang di kiri gitu. Jadi aku ngerasa orang yang di kanan ini dia udah mulai kayak ngerasa apa ya, dia punya koneksi yang kuat sama orang yang di kiri gitu. Itu yang aku lihatnya sih. Yang di kanan ini ngerasa kayak dia gak pernah jatuh cinta sedalam ini sama orang seperti orang yang di kiri gitu. Jadi dia kayak apa ya, yang aku lihat yang di kanan ini benar-benar sangat ngegenggam hatinya banget sama orang yang di kiri. Dia ngerasa hanya orang yang di kiri ini yang mengerti dia gitu. Jadi dia kayak apa ya, menyesal, terus punya rasa bersalah, tapi dia juga bingung gitu mau minta maaf ke orang yang di kiri juga ngerasa terlambat, mau datang ke orang yang di kiri juga dia bingung karena yang di kiri sudah punya kehidupan baru atau mungkin punya pasangan. Dan orang yang di kanan ini mau buka komunikasi juga dia gengsi gitu ya. Karena yang di kanan cenderung kayak masih kekanak-kanakan begitu, childish ya. Jadi yang di kanan juga hanya bisa diam, membisu, mencintai orang yang di kiri. Jadi kayak cintanya diam, dalam diam, cinta dalam hati kayak gitu. Dan orang yang di kanan ini kayak udah mulai ikhlas gitu ya, udah mulai apa ya, ngejalani ini semua dengan takdir yang maha kuasa aja. Aku ngerasa orang yang di kanan ini seperti kayak udah nggak punya gairah untuk melanjutkan kisah cintanya yang selanjutnya gitu. Jadi yang di kanan ini benar-benar kayak menunggu orang yang di kiri, tetap kayak setia banget nunggu orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini walaupun dia dekat sama siapapun, dia ngerasa hati dia sepenuhnya itu sama orang yang di kiri. Jadi meskipun situasinya semua ini udah rumit, udah sulit, yang di kanan selalu masih ada harapan. Yang di kanan ini selalu ngerasa yang maha kuasa masih bisa memberikan secercah harapan. Ya entah kapan itu dan entah di mana itu, tapi dia ngerasa masih bisa berharap sama Tuhan. Tuhan bakalan buka jalan untuk bisa bersatu sama orang yang di kiri. Karena orang yang di kanan ini sangat menginginkan orang yang di kiri gitu.
Jadi dua-duanya ini sama-sama terbangun spiritual. Yang di kanan juga semakin kayak hanya bisa mengandalkan Tuhan karena dia udah ngerasa gak berdaya. Aku juga ngeliat orang yang di kanan meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, dia selalu memantau orang yang di kiri, selalu stalkingin orang yang di kiri, selalu memandang dari jauh orang yang di kiri karena dia sangat mencintai orang di kiri. Dia juga kayak mulai ikhlas mencintai yang di kiri ini tanpa syarat gitu dan gak menuntut apa-apa. Ya gitulah ya. Oke. Sekarang kita lihat dari kartu Romance Angels. Percintaan water sign pertengahan Agustus 2020. Oke. Nah. Ini ada kartu true love ya. Jadi true love itu cinta sejati. This is the romance of a lifetime. Inilah arti cinta sejati. Kamu sama dia cinta sejati. Gitu. Aku merinding loh. Aku baper. Jadi ini cinta sejati ya. Kemudian nah, ini ada kartu deception. Deception itu tentang menggunakan topeng dalam kisah cinta ini. Begitu ya. Aku ngerasa orang yang di kiri menunjukkan dirinya kuat. Aku ngerasa orang yang di kiri itu pura-pura kuat, pura-pura bahagia, menjalani hidup tanpa orang yang di kanan. Dan orang yang di kanan seperti itu, membawa egonya, memenangkan gengsinya, ngerasa gak membutuhkan orang yang di kiri. Padahal orang yang di kanan sayang banget sama orang yang di kiri. Cuma dia denial itu, dia nahan itu. Dia gak bisa berkata apa-apa. Dia, ya mungkin karena dia masih childish, masih kekanak-kanakan, jadi dia belum ada mental untuk berjuang. Bahkan untuk minta maaf pun dia tidak bisa melakukannya. Kayak gitu. So deception itu tentang menggunakan topeng. Seolah-olah tidak mencintai, padahal sangat mencintai. Gitu. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi ada yang menggunakan topeng dalam hubungan ini. Padahal cinta sejati. Terus gimana ya? Gitu deh. Ini ada kartu healing family issues ya. Your love life benefits as you forgive your parents. Ini tentang isu mengenai keluarga. Jadi aku ngerasa ada beberapa dari kalian memang punya perbedaan latar belakang keluarga. Mungkin ini beda agama, beda suku, atau beda ras. Jadi terlihat sulit banget gitu hubungan ini. Cuma kan cinta itu anugerah ya. Anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita punya perbedaan pun, cinta ini tetap anugerah. Apalagi dalam koneksi ini, kalian kayak cintanya dalam diam, cintanya dalam hati, tapi kuat banget cintanya, dalam banget gitu ya. Aku sampai gimana ya? Aku sampai baper. Ini benar-benar kuat yang aku lihat ya. Lalu ini
yang berikutnya. Nah, aku baru ngomong ya. Ini ada kartu religious factors. Faktor religi. Faktor keyakinan. Ada di antara kalian yang memang berbeda keyakinan, beda agama ya. Jadi rumit gitu ya, sulit. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi meskipun berbeda, ada yang beda keyakinan, ada yang beda kepercayaan, ada yang beda karakter, tapi kalian bisa tumbuh bersama secara spiritual. Kalian bersama-sama bertumbuh dalam spiritual. Jadi cinta dalam diam ini, cinta dalam hati ini, membuat kalian jadi sering mengandalkan Tuhan, ya. Jadi sering mendekatkan diri sama Tuhan. Karena hubungan ini terlihat mustahil, nggak mungkin terjadi gitu. Terlihat kayak nggak mungkin berhasil. Tapi aku ngerasa jauh di dalam lubuk hati kalian, kalian masih punya harapan. Kalian masih ngerasa secercah harapan itu ada. Karena cinta itu anugerah ya. Segala sesuatu yang terjadi sama kita itu ada maksud dan tujuan dari Yang Maha Kuasa. So aku ngerasa kalian semakin bangkit spiritual, semakin mendekatkan diri sama Tuhan, itu membuat kalian jadi tahu arti cinta yang sebenarnya. Kalau cinta yang sesungguhnya itu tulus, gak menuntut harus memiliki, gak menuntut apa-apa. Jadi cintanya tanpa syarat gitu. Dan walaupun seperti itu, aku ngerasa kalian masih punya banyak harapan. Masih kayak ngerasa Tuhan itu pasti tahu takdir apa yang terjadi untuk kamu dan dia. Aku ngerasa kalian masih berharap banget dan masih kayak yakin kalau Yang Maha Kuasa itu akan beri jalan keluar dalam hubungan ini. Dan kalian bisa bersatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan takdirnya. Kayak gitu ya. Jadi tetaplah mengandalkan iman, tetaplah positive thinking. Apapun yang terjadi, serahkan aja sama Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa itu pasti tahu apa yang terbaik buat kalian. Jadi apapun keinginan kalian, kalian juga bisa sampaikan sama Yang Maha Kuasa. Kalau memang ingin bersatu ya, doakan sepenuh hati. Karena jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi Tuhan itu nggak diktator, Tuhan itu nggak otoriter sama kita. Tuhan itu juga punya rasa belas kasihan kepada manusia yang terus-menerus mendoakan orang yang dia cintai. Jadi kalau kamu sangat menginginkan dia jadi milik kamu, ya kamu doain aja. Karena dalam setiap doa itu selalu didengar oleh Yang Maha Kuasa. Dan semoga Yang Maha Kuasa itu bisa ngasih jalan ke kamu untuk bersatu lagi sama dia. Gitu ya. Oke, aku rasa ini aja love reading pertengahan Agustus 2020 untuk water sign Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.